Selamat sore, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian di seberang sana. Selamat bertemu kembali melalui channel Naruk Sareng milik Edu Sareng. Selamat sore, terkhususnya saudara-saudara saya, teman-teman saya, kaum disabilitas di seberang sana, di Maumere, dimanapun Anda berada. Dan tentunya saudara-saudara saya seluruhnya di Kabupaten Sika, di NTT, dan di Indonesia. Singkatnya di mana saja channel YouTube Naruk Sareng ini dapat dijangkau. Terima kasih banyak. Saya sore hari ini terinspirasi untuk menyampaikan sesuatu melalui channel YouTube Naruk Sareng ini. Tentu hal yang akan saya sampaikan itu adalah hal-hal yang baik, hal yang berkenan. Naruk Sareng itu hal-hal yang baik dan berkenan. Tentang perjuangan saya bersama teman-teman saya di tanah air. Ini penting. Perjuangan saya bersama teman-teman saya LSM di tanah air yang sudah hampir 30 tahun lalu. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian seluruhnya di Kabupaten Sika dan dimanapun Anda berada, perjuangan untuk bagaimana masyarakat adat tanah air untuk mendapatkan kembali hak ulayat mereka, yaitu tanah adat mereka, hak ulayat mereka di kawasan perkebunan misi Nangahale dan Patiahu di tanah air. Itu telah saya dan teman-teman saya perjuangkan sejak 30 tahun lalu. Tidak main-main. Saat itu saya orang pertama. Saya orang pertama di bawah naungan Yayasan Flores Sejahtera yang saya dirikan waktu itu kira-kira tahun 92. Saya orang pertama kali yang menjejakkan kaki saya di Lodong, Desa Lodong dan Kampung Utang Wair. Saya menemui teman-teman di sana, kemudian saya berdiskusi dengan mereka. Karena apa? Karena kepedulian saya sebagai orang yayasan di Yayasan Flores Sejahtera adalah kepedulian untuk membangunkan masyarakat adat yang tidur nyenyak di dalam perjuangan mereka, supaya mereka berjuang untuk mengetahui hak-hak mereka, hak lingkungan mereka, hak mereka terhadap hal-hal yang telah diundang-undangkan oleh pemerintah, hak tanah mereka, hak ulayat mereka. Dan waktu saya ada di Lodong dan Utang Wair untuk membuat perjuangan saya dan teman-teman ini menjadi bertahan di sana, saya membangun dua blefak. Blefak ini adalah tempat pertemuan rakyat. Saya membangun satu di Lodong dan satu di Utang Wair. Tentu dengan sederhana blefak itu, tentu sampai sekarang dia sudah rusak, sudah dibongkar. Tetapi 30 tahun lalu itu sejarahnya. Lalu dalam perjalanan diskusi kami segala macam, lalu kami tahu, saya ini tahu dan mendapatkan informasi dari masyarakat. Mereka mengatakan bahwa, Om, kebun misi Nangahale dan Patiahu itu dulu itu tanah kami, tanah ulayat kami. Kami ini orang tanah ini. Kami ada dua kelompok tanah puan besar dan ada sekitar 4 atau 5 suku. Kami yang memiliki itu. Tapi pada saat itu sekitar tahun 1912, bahkan jauh sebelum itu, Belanda mengambil tanah itu dengan cara kekerasan. Yaitu kita tentu maklum ya, Belanda saat itu kan penjajah. Jadi mereka enak saja. Mereka menjajah Indonesia 350 tahun, mereka ambil tanah itu. Kemudian ada berita setelah tahun 1912, tanah itu berpindah ke keuskupan Ende waktu itu. Nah, tetapi mungkin juga waktu itu belum ada keuskupan karena tahun 1912 atau juga mungkin ada, berpindah ke gereja Katolik keuskupan, yaitu keuskupan Ende, dan mereka menjadikan tanah itu seluas 1.000
600 hektar lebih tahun 1912. Lalu mereka mulai membangun perkebunan di tanah air. Dan kita kenal dengan misi, perkebunan misi Nangahale dan Patiahu. Luar biasa. Tahun 1912. Dan menurut informasi benar atau tidak, katanya tanah itu gereja Katolik beli di Belanda. Saya katakan, mereka beli itu tentu pada saat masih negara ini di dalam penjajahan Belanda. Tetapi kalau sudah masuk di dalam zaman kemerdekaan, Belanda sudah pergi, maka sebenarnya secara otomatis langsung seluruh tanah-tanah hak yang milik Belanda dulu akan dinasionaliskan, diambil oleh negara. Dan benar itu. Sehingga pada tahun 1945, 46 atau 47, Gereja Katolik Diocese Agung Ende mendirikan satu PT yang namanya PT Diak. PT Diak itu adalah PT Diocese Agung Ende. Lalu di bawah PT Diak ini mulailah Gereja Katolik membangun perkebunan kelapa, membangun peternakan sapi, peternakan babi dan segala macam usaha di bawah kawasan ini. Itu berjalan terus di bawah legalitas formal hukum negara, yaitu hak guna usaha. PT Diak, Diocese Agung Ende, berjalan terus. Dan pada tahun 1992-3 saya mulai ada di sana, kami mulai diskusikan. Lalu mendapat informasi daripada masyarakat adat di sana bahwa tanah itu milik mereka. Akhirnya apa? Kami melakukan studi sejarah. Studi sejarah ini bukan studi besar-besaran, tidak, tapi kami melakukan observasi pengamatan, ternyata benar. Setelah itu sekitar 4 atau 5 tahun kemudian, tahun 94-95, saya mulai ajak dengan teman-teman saya, junior saya yang kami berjuang sampai saat ini. Yaitu saya ajak John Bala, saya ajak Peter Ambogusi, saya ajak juga dengan Aman Daerah. Waktu itu Aman itu aliansi masyarakat adat. Saya juga berjaringan dengan teman-teman LSM di provinsi, di nasional, bahkan di internasional. Kami berjuang untuk bagaimana masyarakat adat tanah air dalam 2 tanah puan besar itu dan beberapa suku itu mendapatkan kembali hak mereka atas tanah hak wilayah mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sangat alot, sangat sulit dan sangat keras. Kami hampir tidak sanggup dan tidak mampu. Nah, akhirnya karena proses perjalanan pendampingan kami, PT Diak selesai haknya untuk mengelola HGU perkebunan kelapa tanah air dan tanah air di Nangahale dan Patiahu itu tahun 2013. Tahun 2013 selesai mereka. Nah, masyarakat ada tahu bahwa mereka sudah PT Diak, dalam hal ini Gereja Katolik Keuskupan Agung Ende, sudah tidak punya hak lagi di atas tanah itu, sudah selesai. Maka rame-rame masyarakat adat Lodong, Natarmagi, Utang Bait, mereka masuk menyerbu perkebunan misi Patiahu dan Nangahale untuk melakukan satu hal yang hanya dimiliki oleh masyarakat adat, yaitu mereka melakukan reclaiming. Mereka klaim kembali bahwa itu tanah mereka dan mereka duduki. Mereka bangun pondok-pondok, mereka bangun usaha tanam segala macam tanaman yang ada di atas perkebunan itu. Dan itu luar biasa pertarungan penderitaan masyarakat tanah air. Mereka diintimidasi oleh pihak pemerintah, oleh kepolisian. Kenapa? Saya sendiri yang menghadapi waktu itu. Bahkan pernah ada rencana untuk membumi hanguskan seluruh pondok-pondok yang dibangun oleh masyarakat adat. Namun kami bertahan di sana dan rencana itu diurungkan. Luar biasa sulitnya. Akhirnya perjalanan terus ke sini. PT Diak, setelah dia selesai masa kontraknya, Gereja Katolik Keuskupan Maumere tidak berhenti sampai di situ. Mereka tetap berjuang untuk memiliki tanah itu. Maka muncullah satu PT yang namanya PT Kris Rama, milik Gereja Katolik Keuskupan Maumere. Kris Rama itu Kristus Raja Maumere. Jadi PT Kris Rama.
Lalu PT Kisarama berjuang kembali, berjuang terus melakukan lobby-lobby ke pemerintah Kabupaten Sika, provinsi dan pusat untuk mendapatkan perpanjangan izin kembali. Namun perjuangan masyarakat adat, saya bersama junior-junior saya, John Bala dengan teman-temannya, Sius Nadus, semua kami tidak pernah berhenti. Bersama masyarakat adat kami tidak pernah berhenti. Kami berjuang terus. Masyarakat adat dikirim sampai ke pusat, ke Menteri Pertanahan di pusat, sampai kepada Presiden. Kami lobby-lobby di Jakarta, di organisasi-organisasi masyarakat adat internasional kami lobby. Dan hasilnya belum jelas sampai sekarang. Tetapi satu hal yang pasti, sampai dengan detik ini PT Kris Rama sudah 7 tahun belum mendapatkan izin usaha untuk memulai kembali HGU atau apapun saja di tanah air, di Patiahu dan Nanggala. Mereka belum mendapatkan izin. Mungkin juga karena negara tahu bahwa masih ada problem, masih ada masyarakat yang sudah mengklaim yang duduk di dalam kawasan HGU PT Kris Rama. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu perjuangan kami dari dulu. Ini perjuangan kami berdasarkan apa? Pengetahuan dan pengalaman kami berdasarkan hak asasi manusia, berdasarkan hak-hak masyarakat adat yang juga dilindungi oleh negara. Berdasarkan hak-hak itu kami berjuang. Dan kenapa kami berjuang? Kami orang LSM, orang lembaga swadaya masyarakat. Kami berjuang untuk bagaimana memampukan masyarakat, membuat masyarakat itu mandiri dan mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri, memperjuangkan hak-hak mereka. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kenapa sekarang saya mau membuat YouTube? YouTube saya hari ini, saya tidak berdasarkan kepada hak-hak masyarakat adat yang dilindungi oleh negara, dilindungi oleh HAM, tetapi apa? Saya menggugat PT Kris Rama melalui hukum-hukum Tuhan, melalui peraturan-peraturan Tuhan, melalui perintah-perintah Tuhan. Apakah benar PT Kris Rama dalam hal ini Keuskupan Maumere mempunyai hak atau tidak, atau boleh atau tidak berdasarkan perintah Tuhan dan hukum-hukum Tuhan? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita perlu mendengarkan beberapa cuplikan dari bacaan Alkitab kanonisasi yang dimiliki oleh gereja Kristen, gereja Katolik di seluruh dunia, bahwa ada perintah seperti apa untuk kita orang-orang yang berada dalam institusi gereja. Mari kita mendengarkan dan kita simak baik-baik bacaan Alkitab Perjanjian Lama ini untuk membuktikan dan mendasarkan perjuangan saya bersama teman-teman dari aspek hukum-hukum Tuhan. Kepada yang membantu saya untuk membacakan, saya persilakan dengan hormat. Ulangan bab 10 ayat 9. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. 1 Tawarikh 2 bab 23 ayat 27. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Jadi kita lihat tadi dari kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan ini sebenarnya kitab itu mengisyaratkan bahwa suku Lewi, yaitu suku dari 12 suku itu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang ditulis oleh Musa, dan Musa mendapatkan langsung perintah atau wahyu daripada Tuhan, berhadapan muka Tuhan waktu itu dengan Musa di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Lalu dia menuliskan hukum Taurat. Jadi
suku Lewi itu adalah suku yang tidak mendapatkan hak dari 12 suku yang keturunan daripada Abraham, Ishak dan Yakub itu. Mereka tidak mendapatkan hak itu. Kenapa? Tugas daripada suku Lewi adalah tugas untuk melayani Tuhan, untuk melayani mezbah Tuhan, untuk memimpin ibadah, untuk memimpin doa, berdoa untuk kepada Allah, untuk umat-umatnya. Itu tugas suku Lewi. Sehingga dengan jelas dikatakan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan tanah, yaitu apa? Tanah Kanaan dan lembah sungai Yordan yang kaya itu kepada umat Israel 12 suku itu. Suku Lewi tidak mendapatkan hak itu. Dia tidak mendapatkan hak itu. Demikian juga itu di kitab Ulangan. Di kitab Tawari juga sama. Mereka tidak mendapatkan hak. Mereka punya tugas. Orang Lewi adalah bertugas untuk membantu anak-anak Harun. Anak Harun itu imam besar pada saat itu. Untuk melayani mezbah, untuk melayani Tuhan. Milik pusaka mereka dengan tegas dikatakan di dalam kitab Ulangan tadi bahwa apa? Milik pusaka mereka adalah Tuhan. Itu. Jadi tidak ada. Nah, mengapa saya katakan tugas daripada suku Lewi ini saya contohkan di dalam perjuangan kami di Tanah Air? Karena begini, gereja itu adalah mewarisi gereja, institusi gereja. Tentu di dalamnya ada gereja apa saja. Mau gereja Kristen, Protestan, Katolik, semua. Itu mereka mewarisi tugas khusus daripada Tuhan. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan, melayani mezbah. Mereka berdoa. Mereka melayani ibadah. Kalau waktu zaman Musa mereka melakukan memimpin upacara pembakaran domba-domba untuk Tuhan. Itu tugas daripada suku Lewi yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa, dan itu menjadi hukum Taurat. Itu perintah Tuhan. Nah, kita yang sekarang di zaman ini, di zaman perjanjian baru, kita mewarisi itu. Karena gereja itu mewarisi itu. Gereja Kristen, gereja Protestan, gereja Katolik itu. Gereja tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat perusahaan. Untuk membuat perusahaan apa saja. Tetapi kalau perusahaan macam membangun sekolah, membangun rumah sakit, melalui membangun pusat-pusat diklat untuk pengembangan sumber daya manusia, wah itu bagus, itu terpuji. Tetapi tidak ada satu perintah pun seperti yang dikatakan di dalam itu, mereka tidak boleh memiliki tanah. Bahkan jelas Musa mengatakan bahwa apa di dalam hukum Taurat, suku Lewi tidak mendapatkan tanah pembagian daripada tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tapi mereka, suku Lewi, boleh tinggal di kota dan mendapatkan tanah sedikit. Di dalam itu ukurannya dicontohkan dengan ukuran hasta, beberapa hasta seperti itu. Seperti itu. Maka di zaman ini kita hidup di zaman perjanjian baru, kita yang orang-orang gereja, pengurus gereja, institusi gereja. Gereja apa saja? Tidak hanya gereja Katolik. Gereja Kristen, Protestan, Katolik, dan gereja-gereja yang lain. Secara jelas kita tidak boleh melakukan hal yang menentang hukum Tuhan. Lalu kenapa saya contoh kaitkan dengan Tanah Air? Karena begini, gereja Katolik 110 tahun lalu, tentu dengan sadar tahu dan mau, mereka membeli katanya dari Belanda, ada tanah seluas 1.600 hektar lebih. Lalu mereka membangun perkebunan kelapa dan berbagai macam usaha lain di dalamnya. Apakah itu yang menjadi misi gereja Katolik? Apakah itu yang menjadi misi Tuhan Yesus datang ke bumi? Tidak. Gereja Katolik institusinya, gereja Kristen institusinya, Protestan institusinya, Pentakosta institusinya adalah kita dilarang untuk membangun sesuatu yang merugikan, bahkan yang menegasikan, yang menyingkirkan masyarakat adat, menyingkirkan jemaat, menyingkirkan umat. Itu maksud saya. Sehingga menurut saya tidak pernah
benarnya kalau seandainya Gereja Katolik masih tetap mau mempertahankan tanah Ai sampai dengan detik ini, PT Kris Rama milik Gereja Katolik Keuskupan Agung Maumere masih tetap berjuang untuk memiliki tanah di sana. Tentu bukan milik hak milik pribadi institusi gereja, tetapi milik dalam konteks HGU, hak guna usaha. Itu tidak benar, tidak benar. Kenapa? Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah melayani Tuhan dalam bentuk liturgi gereja, perayaan-perayaan di gereja, mendidik umat agar mereka jangan kurang ajar, mereka tidak boleh masuk di dalam penyembahan-penyembahan berhala. Itu tugas kita membawa umat-umat, jemaat-jemaat untuk layak masuk ke dalam surga. Itu tugas kita, menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terperangkap di dalam jerat-jerat iblis dan setan. Itu tugas-tugas orang-orang gereja. Gereja apa saja? Itu yang saya maksudkan. Itu dalam perjanjian lama. Kita ulangkan dan kita tawari. Saya mau omong di dalam perjanjian baru. Mari kita lihat. Apakah Gereja Katolik, dalam hal ini PT Kris Rama, tetap mempertahankan untuk menguasai tanah di Patiahu, Nanggahale? Apakah sesuai dengan perintah Tuhan? Dalam hal ini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah seperti itu? Mari kita lihat. Di dalam amanat agung di Injil Perjanjian Baru, 4 Injil itu, salah satu Injilnya mengatakan begini. Pergi dan jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan takut, aku akan menyertai kamu hingga pada kesudahannya. Itu perintah, itu amanat agung. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara saya kalian tahu, amanat agung ini diamanatkan kepada murid-muridnya, diamanatkan kepada kita yang saat ini adalah pendeta, imam-imam, pastor, gereja Katolik, gereja Protestan Kristen. Itu amanat agungnya. Pergi dan jadikan segala bangsa muridku. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita pergi dan berjuanglah untuk mendapatkan tanah rakyat ribuan hektar, lalu kamu bangun perkebunan. Tidak ada. Jadikan segala bangsa, itu artinya manusia, muridku. Itu perintah Tuhan. Jelas perintah Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan tidak pernah memerintahkan itu. Tidak pernah memerintahkan itu. Saya yakin benar. Ini dasar daripada perjuangan gereja Katolik, gereja Kristen, gereja apa saja, denominasi gereja di dunia ini. Yaitu amanat agung itu. Tidak pernah terselip di situ. Dan kamu boleh untuk bikin perusahaan dan melakukan izin kepada negara untuk memiliki tanah ribuan hektar. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan hanya menghendaki pergi dan jadikan segala bangsa murid. Artinya apa? Mereka harus menjadi murid Tuhan Yesus. Selamatkan jiwa mereka. Mereka yang masih menyembah berhala, masih menyembah pohon, batu, kayu, lubang-lubang, apa segala macam. Selamatkan mereka. Jadikan mereka muridku. Itu keselamatan jiwa umat dan masyarakat. Jadi bukan untuk kita membangun perkebunan kelapa yang dengan jelas mengambil tanah masyarakat adat begitu banyak. Itu tidak boleh, itu salah menurut Alkitab. Salah bukan menurut saya, bukan. Salah menurut Alkitab. Seperti itu. Itu yang harus diutamakan oleh gereja Katolik Keuskupan Agung Maumere, dalam hal ini PT Kris Rama. Tapi tentu kita wah itu kan PT, bukan gereja. Benar. Tapi PT ini milik siapa? PT ini kan milik gereja Katolik Keuskupan Agung Maumere. Seperti itu. Jadi itu pikiran saya. Maka saya katakan kita stop. Kita tidak boleh, kalau boleh, dengan kesadaran Natal tahun ini, tahun baru, kita merubah visi kita ya. Kita merubah cara pandang kita. Saya katakan serahkan semua itu. Kembalikan ke masyarakat adat.
Kembalikan total. Tidak perlu masyarakat adat dengan teman-teman saya, John Bala, Peter, kami semua harus berjuang. Lobby dan baku kata di segala macam tidak perlu lagi. Sudah itu orde lama. Sekarang lebih baik saya usulkan PT Geus Rama tinggalkan tanah air, tinggalkan Patyahu dan Nanggahale, serahkan kembali itu kepada negara dan negara mengembalikan tanah itu dengan konsep redistribusi kembali kepada masyarakat adat tanah air, yaitu Patyahu dan Nanggahale. Itu sangat terpuji, itu sangat terhormat. Bapak Ibu sekalian, saya ingat kalau tidak salah sekitar tahun 1996 pada saat Aquino naik tahta menggantikan Marcos di Filipina, ada satu kebijakan luar biasa daripada Aquino. Ketika dia naik tahta, seluruh tanah-tanah yang dikuasai oleh misi Katolik di Filipina, kurang lebih 6.000 hektar, dia nasionaliskan seluruhnya. Dia ambil semuanya, lalu dia bagikan kembali kepada masyarakat adat yang berhak untuk memilikinya. Luar biasa. Itu saya mendengar. Mudah-mudahan saya punya otak yang sudah tua ini tidak salah ingat, tapi saya ingat seperti itu. Itu yang seharusnya dia lakukan. Tidak perlu kita berjuang di sana, tidak perlu. Lalu bagaimana nanti gereja hidup, keuskupan Maumere hidup? Gampang, sangat gampang. Tuhan sudah mengatur itu. Ada kolekte, ada sumbangan-sumbangan, ada perpuluhan kalau kami di Kristen. Itu gampang. Dan pasti kalau seandainya kalian serahkan semua itu kembali ke Uskupan Maumere, serahkan semua kembali ke masyarakat adat atau kembali kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan itu ke masyarakat adat, saya yakin benar masyarakat adat di Patyahu dan Nanggahale akan menyisikan mungkin di Patyahu 5 hektar, di Nanggahale 5 hektar untuk kehidupan pastor paroki yang ada di sana. Dan itu kalau dilakukan sebuah usaha dengan teknologi tinggi dalam konteks agrobisnis, luar biasa, itu akan menghasilkan miliaran rupiah setiap tahun. Itu saya bingung. Tapi mengapa sampai sekarang PT Geus Rama masih tetap berjuang untuk memiliki yang sekarang sisa sekitar, mungkin yang mereka perjuangkan sekarang adalah 380 hektar. Kenapa mereka masih memperjuangkan? Sebab kalau saya lihat dari kelapa yang ada sekarang, itu sudah sangat tidak ekonomis. Dari konteks agrobisnis itu sudah tidak laku lagi. Mungkin juga pajak setiap tahun PT Geus Rama tidak bisa bayar dengan hasil kelapa itu. Tapi kenapa mereka tetap bertahan mau memiliki untuk HGU selanjutnya, yaitu 380 hektar? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya menduga keras. Kemungkinan besar PT Geus Rama, dalam hal ini Gereja Katolik Keuskupan Maumere, sudah melakukan lobby internasional untuk membangun usaha-usaha internasional, usaha-usaha berskala besar yang membutuhkan dana ratusan miliar rupiah. Saya menduga ini. Sebab kalau tidak, mau apa? Kelapa di sana sudah tidak ada hasilnya lagi. Mau apa? Pasti telah mendapatkan angin segar dari Eropa, dari Amerika, dari Inggris, Jerman, atau dari Belanda, dari mana saja, supaya mendapatkan PT Geus Rama mendapatkan suntikan dana besar ratusan miliar untuk membangun perusahaan baru. Dan jika ini terjadi, saya katakan, jujur saya katakan, Bapak Ibu saudara-saudara kalian, saya katakan, kalian sedang tersesat di hutan rimba belantara di tanah air yang kalian bangun sendiri sejak tahun 1912 hingga kini, dengan jelas-jelas menabrak dengan frontal hukum Tuhan, bahkan juga mungkin misi Katolik secara internasional dunia, dan juga mungkin misi Katolik Gereja Katolik Keuskupan Agung Maumere. Kalian sedang tersesat di sana kalau kalian tetap mempertahankan Geus Rama harus ada di Nanggahale dengan menguasai ratusan hektar, dulu ribuan hektar. Itu saya katakan. Minta maaf, itu saya katakan. Saya minta maaf. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa teman-teman saya di PT Geus Rama, juga para pastor Romo di Keuskupan Maumere, itu semua teman-teman saya.
di Leda Loro itu kawan-kawan saya. Bahkan dulu saya berjuang masih di LSM, banyak sahabat-sahabat saya di pastor di Keuskupan Agung Maumere. Apalagi saya ini dibesarkan oleh gereja Katolik, dibesarkan, dididik oleh gereja Katolik. 55 tahun lalu saya juga salah satu anak SD yang berjuang di Seminari Lela untuk menjadi pastor, tetapi karena sangat kurang ajar tiap hari berkelahi, akhirnya hanya 2 tahun diusir dengan kata-kata halus, adik kamu tidak ada panggilan, tapi diusir karena memang saya kurang ajar, tukang berkelahi. Saya ini dibesarkan, sahabat-sahabat saya sangat luar biasa. Minta maaf kalau saya sebut satunya, sahabat saya yang sangat dekat dengan saya waktu kami di LSM, bahkan jauh sebelumnya. Yaitu minta maaf saya sebut namanya, itu Pater Dr. Leo Kleden. Oh, luar biasa. Dia sangat dekat dengan saya. Setiap 1 minggu 2 minggu pasti saya ada di Leda Loro untuk mendapatkan informasi, diskusi dan segala macam itu. Saya besar di sana. Saya sangat mencintai gereja Katolik karena saya besar di sana. Saya bukan kacang lupa kulit, tidak. Saya besar di sana. Tapi ini saya katakan kenapa? Berdasarkan institusi, berdasarkan perintah Tuhan, bukan berdasarkan perintah manusia. Ini perintah Tuhan, perintah Tuhan, dan Tuhan larang itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa conclusion, apa kesimpulan dari sini? Bapak Ibu, cukup sudah. Teman-teman di PT Kisrama, cukup sudah. Tinggalkan di sana. Jujur, kalian tidak mati. Keuskupan Maumere tidak mati. Dari kolektif, dari apa segala macam tidak mati. Apalagi orang-orang di keuskupan adalah orang-orang yang mempunyai skill, tidak main-main. Doktor, semua banyak, tahu persis. Mari kita bangun di sisi lain. Dan bersama masyarakat tetap di Patiau dan Nanggahale. Tetapi tanah itu berikan kembali kepada mereka. Karena apa? Mereka 5, 10, 20, 30 tahun lagi Patiau dan Nanggahale pasti sudah penuh sesak. Maka mereka butuhkan tanah. Mereka butuhkan tanah. Gereja tidak butuhkan tanah. Mereka butuh hanya untuk gereja, untuk mungkin sekolah, untuk berbagai macam bangunan-bangunan publik lainnya. Mereka butuhkan tanah. Anak cucu mereka butuhkan tanah. Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya minta maaf. Saya membuat YouTube ini dasarnya kenapa? Saya menyayangi gereja Katolik, saya menyayangi Keuskupan Maumere, saya juga sangat sayang dengan teman-teman pastor, karena itu adalah sahabat-sahabat saya. Sahabat-sahabat saya. Saya jadi orang Kristen ini baru 5 tahun. Dan itu juga karena hak saya, di mana saya mendapat panggilan langsung dari Tuhan dengan berbagai macam penglihatan dan pengalaman spiritual saya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu YouTube saya kali ini. Saya minta maaf kepada Uskup Maumere, kepada PT Kisrama, para pastor, suster, sahabat-sahabat di sana. Saya juga minta maaf kepada seluruh umat Katolik di Keuskupan Agung Maumere. Jujur, saya tidak pernah mau menyinggung, menyindir, bahkan mempermalukan gereja. Tidak, karena saya lahir besar di Maumere dan saya dibesarkan oleh gereja Katolik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teriring salam Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal ini membuat kita semakin damai sejahtera. Tahun baru ini memperbaharui hati, jiwa, dan visi kita ke depan untuk masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, dan ujung-ujungnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.